Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada kesempatan kali ini, saya masih melanjutkan pembahasan tentang salah satu metode pengambilan keputusan, yaitu metode pembobotan dengan metode MPE. Nah, ini outline-nya. Jadi kita sudah ada di metode kelima dari metode yang berjenis metode pembobotan, yaitu metode perbandingan eksponensial atau MPE. Tujuan pembelajarannya masih sama. Nah, apa itu metode perbandingan eksponensial? Kalau kita bisa lihat, dia dikatakan bahwa dia eksponensial. Nah, itu artinya dia nanti dipangkatkan. Jadi ini sebenarnya sama dengan metode yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu weighted product model, tetapi ada sedikit perbedaan di formula perhitungan skor akhirnya. Atau kalau di metode WPM-nya kita yang dimaksud perhitungan skor adalah metode untuk menentukan nilai preferensinya atau S-nya tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat, jadi kalau misalnya yang WPM, dia sama-sama sebenarnya dipangkatkan untuk mencari nilai ratingnya, yaitu bobot, maksud saya nilai kriterianya dipangkatkan dengan bobot dari kriteria tersebut. Nah, kalau di WPM itu, di MPE juga ini sama, tetapi ada bedanya di perhitungan nilai skor akhir, di mana kalau weighted product model atau WPM dia di produk atau dikalikan, sedangkan untuk metode ini dia dijumlahkan. Nah, ini sama tetapi simbolnya agak berbeda. Kalau di metode ini disebut dengan total nilai. Kalau di WPM dia disebut dengan nilai preferensi atau disimbolkan dengan S. Nah, di sini dikatakan, jadi bagaimana langkah-langkah untuk metode MPE ini? Dia sama dengan langkah-langkah pada metode WPM, tetapi tadi seperti saya jelaskan bahwa perbedaannya di perhitungan skornya atau perhitungan nilai akhir vektornya atau dan di sini perhitungan nilai vektor akhirnya nanti yang dikatakan dengan nilai akhir vektor pada WPM. Kemudian perhitungan skor menjumlahkan semua nilai kriteria. Nah, itu tadi yang dikatakan jadi dia bukan pakai produk, tetapi metode MPE-nya ini dia pakai nilai sum. Nah, langsung saja saya jelaskan bagaimana prosedur penghitungan sampai memperoleh rekomendasi keputusan untuk metode ini. Nah, di sini studi kasusnya saya ambil studi kasus yang sama dengan yang ada pada metode yang digunakan pada penjelasan terkait metode WPM. Jadi ada alternatif smartphone, kemudian ada kriteria yang sama, kemudian di sini sudah terlihat bahwa tabel yang saya gunakan adalah tabel yang nilai kriterianya sudah dinormalisasikan. Nah, jadi sama prosesnya di awal dengan metode WPM. Jadi ada nilai kriteria, kemudian penentuan bobot kriteria, kemudian dinormalisasikan juga bobot kriterianya, kemudian dinormalisasikan juga nilai dari kriteria itu sendiri. Nah, di sini di tabel 6 bisa dilihat bahwa sudah ada nilai untuk setiap kriteria, untuk setiap alternatif, kemudian bobot untuk setiap kriteria. Jadi kalau harga bobot kriterianya 0,26, RAM 0,26, kamera 0,24, tampilan 0,24. Nah, dari mana diperoleh itu? Sama dengan cara memperoleh bobot kriteria pada metode WPM. Nah, kemudian menentukan nilai rating kriteria. Nah, ini sama juga dengan metode WPM, jadi tinggal nilai kriterianya dipangkatkan dengan bobot kriterianya. Dengan kalau kriterianya dia jenisnya cost, maka pangkatnya atau bobot kriterianya diminuskan. Kemudian kalau dia jenis kriterianya itu benefit, maka pangkatnya itu positif atau bobot kriterianya positif. Nah, di sini bisa dilihat mencari nilai rating kriteria untuk
harga smartphone A, maka 0,83, ini maaf mestinya 83 di atas dipangkat dengan minus 0,26 yaitu bobotnya. Kemudian RAM 0,5 dipangkatkan dengan berapa bobotnya? 0,26. Kemudian kamera, dia jenisnya benefit, jadi 0,75 dipangkatkan dengan 0,24 dan seterusnya. Sehingga diperoleh rating untuk setiap kriteria, untuk setiap alternatif. Nah, hasil nilai rating kriterianya ditunjukkan pada slide 8. Di situ sudah diperoleh rating kriteria untuk masing-masing kriteria untuk setiap alternatif. Nah, kemudian dihitung skor setiap alternatif. Nah, di sini yang jadi bedanya dengan metode WPM. Untuk menghitung nilai vektor untuk WPM itu kan dia dikalikan untuk nilai ranking untuk setiap nilai ranking kriteria untuk setiap alternatif. Ya, jadi kalau di sini, kalau di metode MPI ini itu dia dijumlahkan nilai rating kriterianya. Jadi TN di sini disimbolkan dengan TN atau total nilai dari smartphone. Oh, di sini dia salah penulisan, maaf, ini mestinya smartphone A, B, C, D, dan E. Jadi di sini total nilai untuk smartphone A. Nah, jadi tinggal dijumlahkan nilai rating kriteria untuk smartphone A. Jadi 1,048 ditambah dengan 0,836 ditambah dengan 0,933 ditambah dengan 1. Maka diperoleh 3,817. Untuk smartphone B, dihitung total nilainya, kemudian 1,10 tambah dengan 0,836 tambah 0,84 ditambah dengan 0,884 itu dapatnya 3,675 dan seterusnya. Dihitung total nilai untuk setiap alternatif. Maka setelah dihitung dengan dijumlahkan setiap rating kriterianya, maka akan diperoleh skor atau total nilai seperti yang ditunjukkan pada tabel di slide 9. Nah, setelah itu sama dengan metode WPM, jadi semakin besar skornya itu maka semakin besar alternatif tersebut akan direkomendasikan. Jadi kalau kita mau ranking, maka kita melihat skor yang paling besarnya. Maka bisa dilihat di situ skor yang paling besar atau total nilai yang paling besar itu ada pada smartphone C, yaitu 3,947. Kemudian skor yang besar kedua itu adalah smartphone A, 3,817. Kemudian smartphone yang terbesar ketiga itu adalah smartphone D dengan 3,815. Kemudian yang keempat 3,714 smartphone E. Kemudian yang kelima ada 3,675. Maka berdasarkan itu, berdasarkan nilai skor tadi, alternatif pilihan smartphone A, B, C, dan D dan E kalau menggunakan metode MPE, maka direkomendasikan pembelian smartphone C. Nah, di situ saja. Jadi perbedaannya dengan WPM hanya di perhitungan nilai skor akhirnya untuk setiap alternatif. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya kalau kita mau lihat perbedaannya, metode ini itu hampir sama tetapi nilai skor akhirnya nanti yang berbeda karena yang satu dijumlahkan, kalau yang MPE ini dijumlahkan sedangkan WPM itu diperkalikan. Kemudian mungkin ada yang bertanya kira-kira bedanya di mana. Nah, sebenarnya ini sebenarnya akan sama rankingnya, baik kita menggunakan WPM maupun kita menggunakan MPE ini. Tetapi nanti dia akan berpengaruh di skor akhirnya di sini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jumlah,
nilai skor yang diperoleh di akhir itu nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan kalau kita menggunakan produk atau kali. Kenapa bisa begitu? Karena kalau perkalian dia akan semakin banyak pecahan. Di sini kan dia bentuknya pecahan yang dikalikan, maka dia relatif nilai akhirnya itu akan semakin kecil. Jadi saya kasih contoh di sini. Ini mungkin karena kriterianya masih 4, jadi tidak akan kelihatan di nilai skor akhirnya. Jadi kalau misalnya kita analogikan masing-masing kriterianya itu nilainya 0,1 dikali 0,1, ini dikali 0,1 kali 0,1. Nah, ini akan menghasilkan nilai 0,0001. Nah, sedangkan kalau kita pakai penjumlahan, maka hasilnya 0,4. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nilai pecahannya itu akan semakin besar apabila menggunakan perkalian. Nah, ini kalau misalnya kriterianya hanya 4. Kalau kriterianya lebih dari itu, maka pecahannya bisa semakin besar, sehingga akan lebih sebenarnya sulit untuk melihat apabila kita mau merankingkan kedua hal tersebut. Nah, kalau kita pakai penjumlahan, nilainya cenderung lebih besar untuk nilai akhirnya. Jadi seperti itu. Hanya sampai di situ perbedaannya, jadi kira-kira itu sedikit perbedaannya. Untuk skor akhirnya atau perankingannya itu akan sama antara metode WPM dan MPE. Nah, saya kira sekian pembahasan untuk metode pembobotan MPE ini. Terima kasih.